Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ihtimam, konten podcast milik DPPAI UII, yang di podcast ini kita akan berdiskusi, mengupas, membahas fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita dari sudut pandang akademisi muslim. Dan untuk edisi yang perdana ini, inilah Ihtimamuna. Oke, untuk membahas tema tadi seputar pembunuhan, ada kasus kaitannya juga dengan seksual ya. Sudah hadir bersama saya akademisi muslim, karena kita akan melihat dari perspektif akademisi muslim. Ini adalah Kurniawan Dwi Saputra LC.M.Hum. Betul ya? Betul. Saya biasanya manggilnya Mas Kurniawan atau Mas Kiwe, panggilan akrab karena saya sudah kenal lama dengan beliau. Beliau ini akademisi di Fakultas Ilmu Agama Islam. Ya. Betul ya? Di Prodi Di PAI, Pendidikan Agama Islam. Tetapi kalau sependek yang saya tahu kan teman ya, S1 beliau tempuh di Universitas Al-Azhar di Kairo, di Mesir, di jurusan Akidah dan Filsafat. Akidah dan Filsafat itu di Fakultas Usuluddin ya. Kuliah Fakultas Usuluddin. Kuliah Fakultas Usuluddin jurusan Akidah Filsafat. Kalau di sana ada 3 jurusan ya. 3 Tafsir, 4 malah. Dakwah, tafsir, hadis, akidah filsafat dan dakwah. Dan ini Mas Kurniawan di Akidah dan Filsafat. Akidah dan filsafat. Kemudian lanjutkan S2 Magister di Universitas Indonesia ya. Indonesia Di jurusan Magister Ilmu Filsafat, Magister Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas Ilmu Budaya. Ya. Oke, ini berarti S1 S2 nyambung ya filsafat. Tapi kalau saya tanya nih ya, kalau anak tanya ente minatnya apa sih, bidang apa, kan bidang filsafat kan juga luas ya, apakah filsafat barat, timur, Islam, atau mungkin ada cabang-cabang yang lain, minatnya kemana? Kalau dimulai dari minat pribadi sih awalnya tertarik dengan filsafat karena bacaan sastra gitu ya, fiksi dan sastra. Suka puisi ya? Awalnya memang dari situ, dan memang kebanyakan para filsuf memang banyak menulis. Dan beliau adalah penulis. Dulu. Penulis standar. Saya sangat menikmati penulis status sekarang. Sekarang penulis status. Nulis status juga menulis. Ya, tapi sekarang ya karena masuk studi juga di selama S2 saya banyak mendekati filsafat dari perspektif filsafat sosial dan filsafat politik. Dan sekarang karena posisi di pendidikan agama Islam, jadi saya sedikit banyak belajar tentang filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan. Oke, dan juga filsafat sosial ya, kaitannya dengan masalah-masalah sosial. Nah, sekarang aneh ada tantangan. Kita kan akan membahas tema kita pada ini podcast yang perdana nih ya. Dan ini suatu kehormatan buat ente, kita undang pertama kali. Bisa juga uji coba juga nih ya. Uji coba podcast pertama namanya Ihtimam. Ihtimam itu kita akan mengulik, membahas, mengupas masalah-masalah sosial. Nah, masalah sosial yang kali ini kita bahas beberapa waktu lalu kan itu ada sempat viral juga dan menjadi pemberitaan di mana-mana ya. Itu kasus pembunuhan. Ya, kasus pembunuhan yang itu bermula dari relasi seks ya, dan akhirnya berujung pada kematian seorang wanita ya, dan itu kalau tidak salah terjadi di Jakarta ya, mudah-mudahan juga tahu ya. Nah, kalau melihat kasus seperti itu, ini ada seks, ada pembunuhan ya, pelakunya adalah laki-laki, korbannya adalah wanita, dan itu kasus istilahnya apa ya, jasa seksual begitu, dari sudut pandang akademisi filsafat. Kalau dari sudut pandang hukum pidana segala macam itu kan, atau psikologi itu saya kira sudah banyak dibahas ya, atau wajah-wajah saja. Kita ada challenge di sini, ada tantangan bagaimana seorang akademisi filsafat melihat kasus-kasus seperti itu. Gimana? Oke, mungkin pertama
Saya tidak akan berangkat dari filsafat. Oke. Kembali dari Al-Quran dulu ya. Masya Tentang Allah. hal Ini itu. betul-betul akademisi Muslim ya. Akademisi Muslim harus berangkat dari Al-Quran. Oke, silakan. Ya, kalau mengenai kasus tersebut kan dari pemberitaan saya tangkap sekilas itu ada relasi seksual antara pelaku dan korban. Dan dari perkembangan kasus diketahui bahwa pelaku itu sudah beberapa kali ya. 2 kali sebelum kejadian dan yang kali ketiga kemudian melakukan pembunuhan. Nah, kalau pertama harus tarik kepada Al-Quran, maka ya seperti yang kita tahu dan banyak diulang-ulang oleh para asatid mungkin ya, adalah jangan dekati zina. La taqrabu zina gitu ya, la taqrabu zina. La taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Jangan sampai kita dekati zina. Dekatinya nggak boleh. Karena zina itu suatu pekerjaan tindakan yang keji. Dan sa'a sabila. Sabil jalan ya, nanti kita akan kupas itu ya. Itu yang pertama. Bentar. Sebelum ngupas lebih lanjut ya. Ini ada perspektif lain nih soal ayat la taqrabu zina ya. Saya pernah dapat itu perspektifnya begini. Makna dari la taqrabu. La taqrabu itu bukan hanya mendekat, tetapi ada makna di dalam kamus-kamus bahasa Arab itu. La taqrabu itu artinya la taf'al. Jangan lakukan. Jadi mendekat ya, dalam tanda kutip mendekat itu belum dimaksud dia yang dari ayat itu. Yang dimaksud dari ayat itu tidak betul-betul melakukan zina. Sebab kalau misalkan mendekat misalkan ya ada tempat prostitusi di pinggir jalan ya, di pinggir jalan. Masa kita nggak boleh tuh lewat jalan situ? Gimana dong? Gimana menurut? Ya, itu mendekat secara fisik ya, mendekat secara fisik. Tapi mungkin ini karena zina juga kadang-kadang itu pasti ada yang kaitan dengan perasaan, namanya hubungan antara interpersonal pasti dekat berhubungan dengan perasaan ya. Jangan sampai kita mengupayakan untuk zina, jangan sampai kita menuju jalan-jalan yang mengarahkan kita kepada zina. Nah, itu yang pertama tadi dari tafsir Al-Quran. Jadi mungkin ada perspektif berbeda ya, karena la taqrabus sholata wa antum sukara. Itu bukan berarti kamu nggak boleh deket-deket sholat, tapi jangan lakukan sholat ketika sedang mabuk. Nah, la taf'al sholat ya kan, jangan lakukan sholat. Oke, lanjut. Supaya tidak klise nih ya. Saya akan mencoba menafsirkan itu dengan sedikit berbeda dari perspektif filsafat ya. Saya melihat komentar dari kriminolog dan juga dari Komnas Perempuan di acara TV One itu bahwa ini menggambarkan relasi subordinasi perempuan terhadap laki-laki, di mana laki-laki karena lebih diposisikan lebih kuat, lebih tinggi, sehingga dia bisa seenaknya saja sudah merasa membayar, sehingga kalau ada tersinggung sedikit, merasa memiliki perempuan itu karena dia sudah membayar si perempuan tadi. Pernah juga ada kasus di mana pelaku itu disinggung bau ya badannya. Oh iya, betul. Dulu ya, beberapa waktu yang lalu gara-gara tersinggung masalah bau badan dibunuh. Karena merasa kamu itu barang yang bisa saya perlakukan semena-mena. Saya sudah beli kamu, saya boleh dong ngapain aja. Kamu nggak boleh komentar apa tentang saya gitu. Jadi dia merasa tuan di situ ya? Iya, relasi tuan dan budak. Kalau dalam perspektifnya. Enggak, tuan dalam arti dia si pemilik barang itu, si pemilik wanita itu. Ya. Nah, kenapa sih ada relasi subordinat seperti itu terhadap dari perempuan dan laki-laki? Kalau dari perspektif Islam tadi ya, itu ya karena zina tadi. Jadi sumber masalah melihat dari ke kasus itu, sumber masalahnya itu di zinanya. Iya, karena dalam perzinaan itu, kalau bahasa sekarang open BO gitu ya. Oh iya. Jadi tidak ada. Sebentar, kok tahu open BO? lanjut. Karena biasanya pre-order. Oh, pre-order. Oke, ya lanjut. Oke. Jadi tidak ada semacam institusi atau pengawas atau saksi yang mengikat, tidak ada kontrak yang mengikat secara jelas antara
pihak pertama dengan pihak kedua yang terikat dalam hubungan tersebut. Nah, kalau kita bandingkan dalam pernikahan, nah kita kan dilarang zina dan diperbolehkan dalam nikah dalam Islam ya. Nah, Islam itu jelas dalam nikah ada rukunnya. Rukunnya apa? Ada saksi, ada wali. Kalau Syafi'i ada wali. Ada wali. Kemudian ada akad. Betul. Nah, akad itu Kabul, jelas. ya. Ada konsekuensi hukum yang mengikat itu semua. Dan ada perangkat yang menjadi pengawas. Jadi keluarga besar, dari masyarakat. Dan ada syariat lalu nikah juga ya. Mengumumkan nikah, ada walimatul urus segala macam. Sehingga kalau ada kekerasan meskipun tidak menutup kemungkinan ya, ada KDRT mungkin dalam pernikahan. Tapi ada mekanisme yang mengatur itu. Gitu. Sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya hal seperti ini begitu. Bentar, kalau tadi masalahnya kontrak ya, bukankah antara tadi ya open BO tadi ya, bukankah itu kontrak ya? Maksudnya, misalkan dia menghubungi si cewek nih ya, berapa gitu kan, misalkan sebut angka 80 juta misalkan, Vanessa dong ya, 80 juta misalkan ya, mahal sekali. Oke, ketika deal dengan harga 80 juta atau harga 100 juta ya, itu kan bukannya kontrak. Ya. Bukankah itu sebuah kesepakatan? Oke, deal. Habis ada kesepakatan itu kemudian baru kita janjian di mana nih, di hotel mana gitu kan. Sebelum ada kesepakatan kan otomatis si cewek nggak mau dong. Iya betul. Ya. Datang ke tempat yang dijanjikan. Memang ada berbagai macam kontrak gitu ya, dalam, dan mungkin sebagai dosen hukum juga Pak Sadil lebih paham ya tentang kontrak verbal atau kontrak tekstual atau apa. Nah, dalam Islam pun sebenarnya banyak akad. Ada jual beli yang bisa saya ngambil barang nih, Pak, saya ambil 500. Betul. Tapi ada yang namanya akad nikah. Akad nikah itu disebut mitsaqon ghalidho. Jadi suatu akad yang punya konsekuensi berat gitu ya. Jadi itu disebut mitsaq, perjanjian yang sangat kuat, sangat suci azim, lah ya. sangat suci gitu. Jadi dalam Islam ada kaidah al-aslu fil abdoi at-tahrim. Jadi asalnya hubungan seksual dalam Islam itu diatur sebagai sesuatu yang haram, tetapi dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu, dalam mekanisme tertentu. Dan dalam hal ini, relasi ini, nah itu yang termasuk dalam mitsaqon ghalidho itu. Jadi tidak cukup saya suka sama misalkan perempuan A, kemudian janjian. Itu semacam kontrak. Nah, lantas bagaimana kalau terjadi kekerasan dari saya? Nah, akhirnya kan seperti ini gitu. Perempuan tidak bisa menuntut kecuali kalau ada ada polisi segala macam seperti itu. Jadi dalam hubungannya itu sendiri memang sudah mengandung resiko seperti itu. Jadi la taqrabuz zina. Jadi sumber utamanya zina dulu. Zina, ya. Kenapa kemudian si pelaku sampai tega membunuh? Kalau ente melihat dari sebagai akademisi filsafat ya, ada kaitannya nggak sih dengan logika, misalkan dengan cara berpikir? Kok orang itu mudah sekali membunuh? Beberapa belakangan juga kasus pembunuhan muncul terus di media ya. Itu dari perspektif cara berpikir mungkin ya. Kalau bukan psikologi atau bukan apa, cara berpikir ada masalah berarti di situ cara berpikirnya. Tadi kalau kembali ke ayatnya itu kan sebut zina itu sebagai sa'asabila. Jadi hubungan, bahkan dalam hubungan keluarga saja itu ada konflik yang luar biasa. Tentu mengalaminya ya. Ada masalah sedikit, salah naruh gelas itu di masalah gitu ya. Gitu ya? Iya nggak? Karena nggak pernah sih. Ya masing-masing. Mungkin kasusnya bukan gelas, salah naruh rekening mungkin ya. Atau ngisi rekening ke rekening orang lain ya, jelas lah itu pasti konflik itu. Atau cuci piring gitu ya. Cuci piring atau naruh sepatu, atau tidur kaos kakinya belum dibuka gitu. Macam-macam. Jadi hubungan interpersonal gitu ya. Terutama dalam dua gender yang memiliki upbringing yang berbeda, meskipun itu sosial konstruk ya, meskipun dipandang seperti itu, tapi itu memiliki potensi konflik yang luar biasa. Dan kenapa bisa terjadi ya? Ada kemungkinan sekali ketersinggungan di situ tadi. Misalkan tadi disebutkan sama Komnas Perempuan itu istilahnya menyinggung
maskulinitas laki-laki. Atau tadi bau badan tadi. Gitu. Sementara laki-lakinya merasa dia sudah memiliki objek itu, perempuan itu dianggap sebagai objek. Nah, tetapi memang saya tertarik dengan dalam surat Lut itu dikatakan ketika para masyarakatnya itu diminta menikahi perempuan-perempuan kaumnya, tidak mau, Nuh lewat ayat Al-Quran dikatakan berkata gitu ya, Alaisa minkum rajulun rasyid, apakah kamu tidak ada orang yang waras? Gitu ya. Nah, waras disitulah konsep yang harus kita pahami melihat fenomena ini. Konsep waras ya? Konsep akal sehat lah kalau istilahnya, Rocky Gerung akal sehat. Atau akal afiat ya kalau kita akal afiat, sehat walafiat, oke. Nah, itu disebut rasyid. Nah, kalau masdarnya ar-rusydu dalam bahasa Arab itu artinya solihun li nafsihi muslihun li amwalihi. Jadi orang yang ar-rasyid yang mencapai akal sehat tadi. Akal sehat itu dia mampu melakukan tindakan yang baik untuk dirinya sendiri dan mampu mengorganisir kepentingan finansialnya. Makanya konsep ar-rusydu ini seperti konsep logika dalam ekonomi. Nah, orang itu diasumsikan pasti memberikan kepentingan untuk dirinya sendiri yang sebesar-besarnya dan secara bijak gitu. Tapi kan tidak selalu seperti itu. Ada manusia punya emosi, punya harapan, punya pengaruh, punya hawa nafsu. Nah, itulah yang mempengaruhi ar-rusydu tadi. Gitu. Oh, jadi harapan ya atau keinginan ya, will tadi, kemudian ada desire, ada nafsu. Desire. Itu menjadi aspek atau faktor yang mempengaruhi. Jadi bisa mengurangi kewarasan akal. Ya. Oke, kalau misalkan karena ente tadi memulai dari Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an ya kalau nggak salah kan itu ada konsep ya, kalau dalam Islam itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Iya kan? Apakah itu ada kaitannya juga? Kemudian laki-laki ini merasa dominan atas wanita. Ya, kalau dari tafsir ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang saya pahami bahwa konsep itu adalah konsep memang konsep secara umum, bukan satu orang laki-laki pasti lebih unggul daripada satu perempuan yang lain, bukan jadi individu itu adalah gambaran secara umum ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan qawwamuna di sini adalah juga artinya memiliki tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab. Jadi tidak hanya semata-mata lebih berkuasa atau lebih kuat gitu ya, tapi di dalamnya terkandung kita nih laki-laki ya, harus tanggung jawab terhadap wanita. Kalau pakai istilah khodim ya, siapa sih penguasa Haromain sekarang? Khodimul Haromain. Jadi pemimpin pelayan itu adalah pelayannya gitu. Jadi konsep qawamun itu, qawamah itu pelayan ya. Jadi kan seperti juga ya. Jadi kita pelayan wanita nih. Bawain tas, kalau belanja, kirimin duit gitu ya, bawain belanja, bawain ya. Oke. Jadi tidak serta-merta dapat simplifikasi bahwa dalam Islam laki-laki itu selalu mendominasi atau melecehkan perempuan seperti itu. Gitu. Oke. Kembali ke masalah nafsu tadi. Ya. Kalau dalam filsafat Islam bagaimana memandang nafsu ini? Ya, kalau dalam filsafat akhlaknya Ibnu Miskawi, itu dikatakan bahwa jiwa manusia itu terdiri dari 3 potensi. Jadi punya potensi akal, punya potensi harga diri, an-nafsu al-as-sabaiyah, dan punya potensi syahwat, an-nafsu as-sahwaniyah. Jadi 3-tiganya itu masing-masing punya potensi. Bahkan Rasulullah juga punya potensi itu semua. Semuanya manusia punya potensi itu. Nah, bagaimana supaya bisa memanagenya? Nah, teorinya Ibnu Miskawi adalah posisi moderat. Ya, saya tidak katakan pertengahan. Jadi apa bedanya moderat sama pertengahan? Moderat itu artinya antara 2 ekstrem. Proporsional. Bisa dibilang proporsional. Tidak mesti. Nggak mesti tengah-tengah. Di tengah terus. Selama dia selalu bisa proporsional. Misalnya dalam hal
potensi rasio akal. Nah, itu lebih dekat banyak positifnya daripada negatifnya. Oke. Nah, jadi tidak bisa di posisi tengah 50-50 gitu. 50-50. Ya. Kemudian dalam potensi sabaiyah itu antara keberanian dengan pengecut. Takut ya. Antara kecerobohan dengan kepengecutan. Nah, berani itu antara ceroboh dengan takut, dengan pengecut. Nah, itu mungkin bisa pertengahan. Tapi kalau syahwaniyah, karena berhubungan juga, nah MKW membatasinya dengan aturan agama. Jadi ya dalam syahwaniyah lebih banyak tidaknya. Gitu. Oke. Jadi secara naluri sebetulnya kita akan lebih banyak mengatakan tidak pada nafsu-nafsu yang syahwaniyah itu. Tentu, ya. Kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, gitu ya. Iya. Kita berhubungan keluarga untuk menyalurkan dan melanjutkan generasi, bukan hidup untuk seksualitas. Gitu. Karena kalau seperti itu nanti jadi surplus enjoyment atau apa itu nafsu yang surplus enjoyment itu konsepnya Lacan ya, di mana setiap manusia itu sebenarnya punya konsep kenikmatan yang kalau kita menginginkan sesuatu, kita tidak akan pernah mendapat sesuatu itu. Kita makan roti nih, makan kopi. Yeah. Kita pengen kopinya tapi nggak mau kafeinnya. Nggak mungkin ya? Nggak mau akhirnya diekstrak tuh. Oh, diekstrak dipisah. Jadinya kafein dihilangkan. Nah, meskipun kopi tanpa kafein, itu tetap ada efek negatifnya. Nah, akhirnya diekstrak lagi, cari lagi, seperti itu terus. Akhirnya yang lama-kelamaan justru mungkin jadi berupa pil kopinya, dan itu mengakibatkan nggak ada nikmatan kopinya, nggak ada. Artinya sesuatu yang kita inginkan sebenarnya tidak ada. Nah, kalau kita bisa mengontrol diri untuk menjaga enjoyment itu pada titik tertentu, ya artinya kita seperti dalam Islam kita bisa menjaga nafsu. Tapi kalau kita terus mengikuti, akhirnya kita bisa sakit. Kalau ngikutin nafsu terus. Misalkan merokok itu oke, ada kenikmatan. Tapi kalau berlebihan kan, makanya di dalam Islam kemudian dilarang berlebihan apapun itu. Wala tusrifu. Jadi itu nyambung dengan itu. Konsepnya Lacan tadi. Bisa dikatakan seperti itu. Apa namanya tadi istilahnya? Istilahnya surplus enjoyment. Ya. Jadi segala sesuatu yang surplus itu nggak baik. Tidak baik, karena akan menyebabkan patologi, akan menyebabkan penyakit. Nah, misalkan belanja online, karena belanja offline itu mahal, kita belanja online murah, dapatnya barangnya KW, terus kita marah-marah sama kulirnya, goblok gitu. Yang viral juga ya, kurir dimarahin, kasihan juga ya. Atau belanja online ternyata lama, jadi segala sesuatu itu nggak pernah bisa sempurna sesuai dengan keinginan kita. Ya. Jadi tugas kita sebagai manusia, kata Miss KW adalah ya menjaga proporsionalitas itu sesuai dengan itu yang moderat tadi ya. Agama. Tapi kalau surplus duit kan enak ya. Surplus duit, orang nggak akan pernah puas dengan duitnya berapa. Gitu ya. Nah, apakah ada orang yang merasa, misalnya gajinya Pak Rizal ini, Bang Jali ini 10 juta, pasti dia pengen naik jabatan. Wah ternyata gitu sekarang anaknya udah butuh masuk SDIT nih gitu. Anak kemarin pernah bikin status WA ya. Kalau anak kan cuma kelasnya penulis status tadi ya. Beda dengan penulis sastra. Pernah bikin status WA begini. Tidak ada bedanya orang yang punya uang 5.000 triliun dengan 5.000 perak. Terus ada komentar dari teman ya. Gimana? Saya milih yang 5.000 triliun ya. Ada lagi yang komentar, pasti yang bikin status ini nggak pernah punya uang 5.000 triliun ya. Tapi yang ingin Anda sampaikan kan sebetulnya ya tadi tentang tidak ada bedanya itu tentang bos TikTok ya. Tidak ada bedanya itu, kita punya uang, lu punya uang sampai 5.000 triliun pun pasti belum ada rasa puasnya gitu. Iya, dan bos TikTok itu akhirnya mencari, ternyata bukan uang loh. Yes. Dia melamun, nanti barangkali 2-3 tahun lagi dia bikin bisnis lagi. Ternyata melamun tidak cukup. Tidak cukup. Iya. Tidak cukup. Jadi harus. Tapi gini bro, ada juga teman yang bilang, ya pernah bikin status juga ya, status meme yang kocak-kocak lah ya. Ya kalau orang
kalau kamu mau bilang uang itu bukan segalanya, pastikan lu sudah punya banyak uang kan gitu. Iya, saya jadi ingat seperti ini. Di satu sisi uang menjadi sesuatu yang kebutuhan kita ya, tetapi apa kemudian yang menjadikan dia harus ada batasannya gitu. Ya, ini ada suatu quote yang menarik, yang bahkan sumbernya adalah akun Booth ya. Akun Booth tahu ya? Ya, ini ada istilahnya seperti ini. The only radical thing is not to enjoy. Jadi satu-satunya hal yang paling mungkin, paling moderat adalah jangan sampai kita terjebak dengan enjoy itu. Terjebak dengan kenikmatan yang palsu gitu. Kenikmatan palsu. Jadi kita boleh punya uang boleh, tapi jangan sampai kita hanyut gitu. Kita punya rumah 10 boleh, gitu. Tapi jangan sampai nggak puas gitu. Jadi punya istri 4 boleh nggak? Punya istri 4 boleh ya? Boleh dalam agama. Boleh dalam agama. Tapi pertanyaannya berani apa enggak ya? Mampu apa enggak gitu. Enggak, bukan mampu bro. Berani manajemennya. Iya. Kalau dalam agama mampu ya. Oke, Anda mau kembali ke filsafat Islam. Salah satu filsafat Islam kan mungkin ya, sependek yang Anda tahu ya, baca-baca filsafat kaitannya dengan tasawuf juga ya, betul nggak? Ya. Tasawuf itu bagian dari filsafat Islam, betul nggak? Ya, kalau orang yang adil menilai Islam, dia akan memandang bahwa filsafat Islam itu terdiri dari 4 yaitu tasawuf, kemudian ilmu kalam, kemudian usul fiqh, masuk ke filsafat ya. Filsafat Islam yang sendiri yang oleh apa tuh tokoh, kajian tokoh bukan? Tidak, ya filsafat Islam. Misalkan pemikiran Ibnu Sina. Ya tokoh kan? Ya ada batasannya, ontologi. Jadi filsafat dari pemikir Muslim yang memiliki karakteristik yang berbeda. Gitu. Dia bukan ilmu kalam. Dia bukan tasawuf juga, tapi memiliki kadang-kadang pakai ayat juga. Misalkan filsafatnya Ibnu Rus gitu ya, Ibnu Sina. Gitu. Oke. Nah dari perspektif tasawuf nih ya, itu melihat nafsu tadi kayak gimana? Atau ada nggak misalkan tips dari tasawuf gimana sih supaya kita itu bisa mengendalikan nafsu, khususnya nafsu seksual ya kaitannya dengan kasus yang tadi. Ya, kalau ente melihatnya kasus ini karena seksualitas itu sendiri ya, karena adanya hubungan seks itu yang kemudian menyebabkan adanya pembunuhan itu. Meskipun juga banyak sekali juga kasus pembunuhan gak ada kaitannya dengan seks ya, tapi kasus ini ada kaitannya dengan seks. Ente melihat pintu masuknya adalah seks, dan itu pintu masuknya dari seks adalah hasrat nafsu. Dari perspektif tasawuf gimana melihat? Mungkin ini bukan tasawuf secara teoritis ya, ini karena kalau kita lihat atau hasil ada hikmah lah ya, hikmah dari ente lah ya, karena para filsuf ente dikenal dengan para hukama ya, ada filsuf Muslim itu hukama ya, ahli hikmah ya, pepatah yang mengatakan an-nafsu katifli syabba ala hubbi radha'ah wa in tuftimhu yanfatimu. Jadi nafsu itu seperti anak kecil yang netek gitu ya, yang menyusu. Yang nafsu itu seperti anak kecil yang menyusu. Sebetulnya yang gak anak kecil saja yang suka nyusu. Next. Oke. Terus dia akan cenderung suka untuk nyusu ibunya. Tetapi kalau dia disapih, dia akan berhenti dari nyusu itu. Jadi memang nafsu itu akan ada kecenderungan untuk mengikuti terus. Kesenangan-kesenangan. Artinya harus di-cut. Nah, kalau dia di-cut, maka dia akan berhenti. Disapi. Meng-cutnya gimana? Nah, disapi itu kan ada proses juga. Ya kan? Ada proses. Macam-macam sih ya. Ada yang pakai pahit-pahit. Iya. Ada yang ditinggal pergi berapa lama. Jadi ya masing-masing tergantung manajemen individunya. Bagaimana dan itu juga harus dekati dengan untuk ibadah mahdhah, zikir, kemudian sholat sunnah. Nah, ada lagi caranya. Apa? Bagi Muslim berpuasa, ya. Puasa ya. Makanya Nabi bilang itu ya, kalau misalkan ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj
Wa man lam yastati fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai bagi seseorang untuk mengontrol hawa nafsu seksualnya. Tapi apakah banyak juga orang yang berpuasa tapi nafsunya masih ada? Tentu ya. Tapi puasa yang benar itu kan ada mukminatnya yang membatalkan. Dilihat kualitas puasanya juga ya. Ya, kualitas puasanya seperti apa? Puasa itu adalah milik Allah. Dan ana ajzi bihi. Allah yang akan membalas. Jangan-jangan puasa kita cuma lapar dan haus saja gitu. Makanya ya orang yang masih nafsunya kuat setelah berpuasa ya dilihat evaluasi puasanya. Apakah puasanya ternyata masih misalkan beli kolak sebelum buka, beli makanan enak-enak, minuman segala macam. Nah, itu berarti dia cuma manajemen makan dan minum saja. Hawa nafsunya tidak di-manage itu gitu. Jadi ya berpuasa adalah kembali kepada intinya al-imsak, menahan hawa nafsu. Salah satunya adalah simbolnya itu makan dan minum. Tapi itu cuma simbol. Itu hanya simbol. Substansinya menahan dari hawa nafsu. Semua hawa nafsu yang dimiliki manusia. Yang terakhir nih ya, katanya kalau menahan, kalau ada hasrat itu kan kalau ditahan kan nggak baik juga. Kalau misalkan kita lagi marah gitu ya, atau ada sesuatu yang harus kita tahan, yang mestinya kita keluarkan, kalau dikeluarkan kan plong. Ya, betul. Kalau itu gimana melihatnya? Ya, itu ada hal lain yang Rasulullah sempat sampaikan ya kalau nggak salah. La taghdab, ausini ya Rasulullah, la taghdab. Ausini ya Rasulullah, la taghdab. Ausini ya Rasulullah, la taghdab. Rasulullah mengajarkan bagaimana caranya kalau sedang marah, duduk. Berwuduk dulu ya? Iya. Ya pokoknya ada tahapan-tahapan ya. Kemudian berbaring. Tapi dalam momentum yang lain, Rasulullah juga pernah marah. Betul ya. Rasulullah juga pernah marah. Artinya apa? Artinya memang segala sesuatu memiliki pelampiasan. Nah, dalam Islam pelampiasan dalam hal seksual itu adalah menikah. Jadi ada mekanisme bukan berarti kalau anak sudah balik gitu, sudah balik dia punya hasad, apakah nggak boleh ditahan? Kan harus ditahan sampai dia bisa kerja dong. Sampai dia mampu nyari duit gitu. Harus ada manajemennya. Dan juga kalau sudah punya istri, masa harus ditahan terus nafsunya gitu ya? Malah jadi masalah nanti ya. Kalau punya istri ditahan terus nggak mau dikeluarkan ya. Tahan ketika haid. Kecuali tahan ketika haid. Ingin menyimpulkan nih ya, betul nggak kalau kita bicara tadi filsafat Islam melihat tentang nafsu kaitannya dengan filsafat, kaitannya dengan tasawuf ya, betul nggak kalau misalkan Anda simpulkan begini, tasawuf itu kan masalah perbuatan hati ya nggak, yang menjadi objek kajian itu kan hati ya kan ya, af'alul qalbi. Betul nggak kalau misalkan Anda katakan itu masalah af'alul qalbi itu yang dinilai kalau dalam fikih kan ya, anak belajar fikih yaitu af'alul jawarih ya. Akan dilihat halal, haram ya kan, wajib, sunnah dan seterusnya gitu. Tapi kalau af'alul qalbi itu apakah itu yang dilihat itu baik dan buruk? Jadi tergantung kita memanage. Misalkan tadi marah ya boleh kalau misalkan kita bisa memanage. Nabi juga marah kalau memang marahnya untuk kebaikan. Tetapi kalau yang nggak baik, yang jelek itu marah kemudian berimplikasi negatif gitu. Termasuk juga syahwat, hasrat seksual juga apakah seperti itu? Jadi kalau misalkan kita sudah menikah nih ya, kalau kita menahan terus kan artinya kan kita dituntut hati kita, hasrat kita itu untuk di-manage kan? Ya, betul. Ada yang harus kita salurkan tapi dengan baik gitu loh. Ya. Dan kalau kita tahan semua kan nggak mungkin. Ya. Bisa nggak kita sumbelit ya? Bisa sumbelit. Nahan boker itu. Bisa nggak ada simbolnya seperti itu? Ya memang tasawuf itu kan kita mengenal tasawuf ada istilahnya thoriqoh ya. Cara ada orang mendekati Tuhan dengan dengan berzikir. Ada yang mendekati Tuhan dengan spekulasi filosofis. Ya, ada orang yang mendekati Tuhan dengan akhlak, dengan moral, tasawuf akhlaki. Jadi memang secara prinsipil tasawuf itu adalah bagaimana setiap orang menemukan metodenya masing-masing, mekanisme masing-masing untuk menjaga
keseimbangan antara kebutuhan kita sebagai manusia dengan aturan yang sebagaimana mestinya dalam ajaran agama gitu. Jadi ya tentu harus penyaluran harus disalurkan kalau memang itu sudah ada mekanismenya yang sah gitu ya, menikah seperti itu. Jadi tasawuf berhubungan dengan cara masing-masing individu. Karena itu saya ya meskipun harus juga menggunakan tarekat ya, tapi yang paling pokok itu adalah bagaimana kita bisa, tarekat kita adalah bagaimana kita menemukan cara masing-masing untuk mengelola diri kita sendiri. Mengelola diri kita, hati kita. Ya. Karena manusia ya yang kontrol sebenarnya hati ya. Makasih Weh sudah meluangkan waktunya dan mau menjadi narasumber percobaan ya untuk podcast Ihtimam DPPAI. Setelah ini delete ya. jangan. Habis ini kita lanjut lagi. Nanti kan kita komentari kasus-kasus yang lain ya. Harus siap loh diundang lagi ya. Terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan podcast Ihtimam milik DPPAI. Semoga kita bisa ketemu lagi di konten yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.